Kembali kita lanjutkan mengenai gambaran soal UTBK tahun 2023. Kita di paket yang ketujuh. Bersama saya Margo Study Club mengenai pembahasan soal-soal UTBK dan ujian mandiri. Ya. Kita mulai dari nomor 1, soal bahasa Indonesia. Di sini pemilihan kata yang tepat dalam sebuah kalimat. Tentunya kalau kita menyusun kata dalam kalimat, itu tidak boleh ada kata-kata yang berulang-ulang dengan pengertian yang sama gitu ya. Ya kayak rintangan dan hambatan itu kan sama. Rintangan dan hambatan itu sama. Jadi kita harus menghilangkan ini. Bisa aja diisi rintangan dan tantangan. Nah beda. Kalau tiga-tiganya nggak bisa karena rintangan itu sama dengan hambatan. Gitu ya. Jadi dalam konteks PBM itu pemilihan kata itu tidak boleh berulang-ulang. Gitu. Bisa. Kemudian soal nomor 2 ini mengenai kalimat efektif ya, yang jelas mana subjek, predikat, objek atau aktif dan pasifnya tidak boleh membawa ke pengertian yang rancu. Contohnya nomor 1. Ini kan rancu pengertiannya kan. Menggunakan media sosial yang berlebih dapat disebabkan tuh. Harusnya dapat menyebabkan ini tuh. Coba kamu baca aja. Nomor 5 juga gitu tuh. Nomor 6 juga gitu. Jadi ini yang mengandung pengertian yang salah itu nomor 1, nomor 5, nomor 6. Tapi cuma 2, ya berarti bisa 15 atau 16 gitu ya. Yang ada jawabannya adalah 1 dan 6. Bisa ya pengertiannya, pemilihan kata. Kemudian ini mengenai makna kata. Kalau saling itu ya berarti 2 orang gitu ya. Ya berpelukan. Nah, itu saling ya, melepaskan rindu kan gitu. Nah, ini juga begitu, awalan ke-an yang menyatakan tempat. Kecamatan itu kan tempat ya, tempat bikin KTP gitu biasanya ya, kalau dulu ya. Kalau sekarang udah langsung di Dukcapil kecamatan, bikin surat kelakuan baik kan gitu ya, atau ngurus KK itu kan di kecamatan, tempat dong berarti ya. Oke, masih mengenai makna kata tidak sengaja. Jadi ada yang sengaja, ada nggak sengaja loh ya. Yang kalau nggak sengaja itu ya terbawa, itu kan nggak sengaja. Bisa ya. Kalau murid tertua itu bisa disengaja, bisa enggak kan gitu ya. Coba kamu rasakan, yang pasti tidak sengaja itu adalah jawaban yang D. Oke. Kemudian masih di pemilihan kata ya, kita rasakan aja. RUU KUHP disahkan menjadi UU. Ya udah pasti C dan D gitu aja. Ya. Pengesahannya dilakukan. Nah, udah jelas jawabannya C. Jadi dibaca aja sampai enak ya, sampai flowing. Kemudian mengenai PK masih mengenai fungsi ya, pengertian dasar fungsi itu. Fungsi itu seperti pernikahan kalau logika saya, yaitu perempuan dikawinkan dengan satu laki-laki. Tapi perempuan tidak boleh dengan beberapa laki-laki pada waktu yang sama gitu ya. Misalnya ya, perempuan 9 nikah sama P, perempuan 8 menikah sama Q, perempuan 7 boleh, ini fungsi. Kalau nomor 2 ini bukan fungsi. Kenapa? Karena perempuan 9 nikah sama P, juga perempuan 9 nikah sama S, kan nggak bisa pada waktu yang sama. Jadi 2 ini bukan fungsi. Jadi X abses itu perempuan, ordinat Y itu adalah laki-laki. Kalau nomor 3 bisa loh ya. Perempuan P nikah pada 9, perempuan Q nikah dengan 9, perempuan R nikah 9, bisa kan? Ya, raja-raja dulu sampai 40 istrinya katanya kan. Berarti bisa. Ya. Nah, kalau yang nomor 4 bukan fungsi. Kenapa? Karena P itu perempuan P nikah sama 9, perempuan P nikah sama 8, nah nggak bisa. Jadi yang bukan merupakan fungsi adalah 2 dan 4. Oke? Atau kalau pada grafik, fungsi itu berarti X harus memotong di 1Y. Kalau ini kan 1X motong berapa? Tarik garis saja, lihat kursor. Memotong di 1, 2, 3. Ini bukan fungsi. Ini bukan juga gitu, X bisa memotong 2. Kalau ini kan X selalu memotong 1. Nggak pernah dia memotong 2 di grafik. Jadi yang merupakan fungsi adalah 3 saja. Mengenai himpunan ya dihafalin ya. Kalau ini tentunya ya A, ya ini A semua ya. A diiris B union C. Nah harusnya kalau A diiris dengan B union C adalah yang di dalam ini. Berarti 1 itu salah. Salah ya.
Nomor 1. Kalau nomor 2, A digabung B irisan C. Betul. Ini A gabungan B dikurang C. Betul. Jadi yang betul adalah 2 dan 3. Oke, dirasain gitu ya. Gampang kok. Kemudian mengenai diagram Venn kayak di SMP dulu loh, ya kan? Ada 200, matematik 110, suka dua-duanya 10 dan X. Nah, jadi kalau ini yang ini saja dikurang loh ya, 110 min X itu juga 120 min X. Jadi kalau kita tambahkan X, 110 min X, 120 min X tambah 30 itu sama dengan semestanya ya, 200. Dapat X-nya kan. Yang artinya persen. Persen itu adalah terhadap semula. Berarti 60. Nah, ya karena yang ditanyakan dua-duanya. 30%. Yaitu jawaban yang D. Bisa ya? Nah, peluangnya itu mengenai peluang binomial Newton. Masih ingat peluang binomial Newton mengatakan kalau ada kejadian P, peluang suksesnya dan N kali percobaan, maka berapa peluang sejumlah sukses dari N percobaan adalah P, peluang sukses berpangkat X, lalu 1 min P atau gagalnya N min X dan kombinasi dari NX. Jadi ingat di sini peluang goalnya adalah 2/5 dan ada 3 goal, berarti 3. Lalu 1 min 2/5, 3/5, N min X 4 kurang 3 itu 1 dan kombinasi 4, 3. 2/5 pangkat 3 itu 8/1, 25, 3/5, kombinasi 4, 3 itu 4. Kalau kita kalikan ketemulah 96/625. Bisa ya, hati-hati peluang binomial. Kemudian di penalaran matematik ya soal cerita aja. Katanya menggunakan 64% dari tabungan. Sisanya ya 36% dari X. Itulah sisanya. Sisanya adalah 5.400.000. Ini kan 36/100 dibalik jadi harga tabungannya itu adalah 15 juta tabungan HV. Lalu harga laptopnya ya berarti dikurangi 15 juta dikurangi 5.400.000. Berarti harga laptopnya 96 juta. Itu adalah tabungan Hana menyisakan 20%. Kalau sisa 20%, tabungan Hana berarti 80%. Jadi 9,6 juta itu adalah 80% dari tabungan Hana. Ini 80/100 dibalik jadi 100/80. Jadi tabungan Hana adalah 12 juta. Bisa ya, nanti bisa berkembang yang ditanya. Berapa selisih tabungan HV dan Hana dan seterusnya. Atau jumlah tabungan keduanya gitu ya. Di nalar matematiknya. Kemudian dalam bentuk tabel-tabel jelas sekali perbandingannya ini. Perbandingan kita totalin aja. Berarti ini 17 dan seterusnya. Ini kalau kita bagikan 5 ya. Berarti kali 5 aja. Jadi kalau laki-lakinya 9 kali 5 gitu ya. Lalu di sini berapa? Di sini adalah 5 kalinya juga kan? Berarti 30 ya kan? Ini berapa kali? 48 bagi 12 4. Berarti 4 kali 7 28. Jadi jumlahnya ekornya 3. Berarti pasti jawabannya D. Bisa ya? Pakai metode ekor aja. 15 tinggal disusun aja persamaannya, ya kan? Kan A plus 2B min C sama dengan itu. Di sini adalah apa? A plus C. Kalau kita jumlah C-nya mati, maka A plus B adalah 219. Yang ditanyakan A kuadrat min B kuadrat. Masih ingat? A plus B, A min B. Plusnya 219. A min B-nya sudah ada, tinggal dikali 2 ya. 4038, yaitu jawaban yang D. Oke. Masih di penalaran matematik dalam bentuk deret aritmatika, itu bedanya sama. Jadi bedanya itu bisa kanan kurang kiri. Oke. Lalu bisa kanan dikurang kiri, ketemu persamaan pertama. Atau bedanya itu kanan kurang kiri, lalu kanan kurang kiri. Lalu kita substitusi eliminasi, dapat P-nya min 9, berarti dikurang 7 ya. Berarti dikurang 7 min 16. Berarti kalau kita jumlah jawabannya adalah min 25. Jadi ciri barisan aritmatik itu adalah apa? Bedanya selalu sama. Karena ini belum tentu suku pertama, kedua, ketiga kan. Bisa suku yang kesekian. Kemudian jumlah 3 bilangan ya kita anggap aja itu adalah A tambah B tambah C. Lalu salah satu bilangan, anggap aja A tadi adalah 50% lebihnya dari jumlah 2 bilangan yang lain.
berarti yang lain kan B dan C. Ini 50%-nya atau setengahnya. Biar enak kita kalikan 2 kedua ruas. Ternyata saya dapat yaitu 2/3 itu 2/3A itu BC. Berarti BC itu yang kamu ganti 2/3A. Sehingga coret-coret ketemu A-nya ketemu ya 513. Berarti jawaban B. Jelas ya? Jadi langsung dinalar dengan matematik gitu. Banyak bilangan ribuan yang bisa disusun dari kumpulan angka. Berarti bisa berulang ya. Yang namanya ribuan berarti 4 digit kan. Ini ada 4 angka. 4 kali 4 kali 4 kali 4 berarti 256. 60% itu adalah 2/3 dari target. Targetnya berapa? 60 bagi 2 itu 30 dikalikan 3. Jadi targetnya 90. Kemudian di PU, logika jika maka. Jika ingin lulus ujian, maka harus belajar dan berdoa. Nah sekarang lulus ujian, ya berarti pastilah ya, dia pasti sudah gitu. Kalau sudah, kan sudah lulus ujiannya, berarti sudah belajar dan berdoa. Itu kesimpulannya. Kemudian proses ya, jika guru matematik menambah, nilai meningkat, jika meningkat ekstra. Berarti langsung nih, guru matematik menambah kegiatan ekstra. Jangan lupa beragam ujian mandiri ya, diawali dari UGM yang dilakukan beberapa tempat. Lalu UNER ada 2 macam ya, bisa pakai nilai UTBK dan TKA. TKA itu matematika, IPA, fisika, kimia, biologi. Lalu ada juga nanti yang hanya menggunakan ujian tulis. Kemudian UNPAD ya dan SIMA UI yang hanya belum memberikan tanggal. Ya. Jangan lupa IPB ya. IPB juga ada 2 macam, bisa menggunakan store UTBK dan menggunakan ujian online. Itulah pada pertemuan ini. Silakan lanjutkan ke paket berikutnya. Sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.